Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kesempatan ini saya masih dapat diperkenankan oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu yang saya niatkan untuk taqarrub kepada Allah. Baik, kali ini saya akan mengangkat satu tema terkait dengan yaqظah, kesadaran, dan suatu kondisi kita terjaga, suatu kondisi sadar. Makanya yaqظah ini lawan daripada tidur. Yaqظah diartikan terjaga, diartikan kesadaran. Di sini Abdullah Al-Amsori memberikan satu penjelasan terkait dengan apa itu yaqظah. Dalam satu bab tersendiri diawali dengan satu firman Allah, qala Allah azza wa jalla, qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillah. Memberikan definisi, memberikan pengertian tentang yaqظah di sini adalah al-qamatu lillah. Bangkit, bangun, sadar lillahi untuk Allah. Hiya al-yaqظah, itulah namanya yaqظah, itu namanya kesadaran. Jadi di sini orang yang sadar itu orang yang senantiasa kesadarannya bersama Allah, bangkit bersama Allah, tegak bersama Allah. Artinya dia senantiasa menyaksikan dalam segala apapun yang dia lakukan, dalam segala kesadarannya senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kesadaran. Karena di sini hiya al-yaqظah min sanatil ghaflah. Jadi orang sadar itu orang yang senantiasa terbangun, terjaga, terlepaskan daripada kelalaian. Wa nahud an waratatil fatrah, senantiasa bangkit. Nah, kondisi yaqظah ini adalah awalu ma yastaniru bihi qalbul abad. Ini yang menjadi awal hati seorang hamba mendapatkan cahaya. Jadi cahaya hati itu diawali dari adanya yaqظah, adanya kesadaran, keterjagaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun ketika hatinya senantiasa sadar bersama Allah Subhanahu wa taala, mampu menyaksikan kualitas-kualitas Allah, mampu menyaksikan nama-nama dan kualitas yang ada dalam setiap eksistensi dalam kehidupan ini, berarti hamba itu dalam kondisi yaqظah, dalam kondisi sadar, terjaga bersama Allah. Bagaimana hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan terkait dengan yaqظah, kesadaran? Wal yaqظah hiya salah satu asya. Ketentuan-ketentuan tentang kesadaran, keterjagaan bersama Allah itu ada 3 hal. Al-awwal lahdhul qalbi ila ni'mah alal iyas min addiha wal wuqufi ala haddiha wa tafarruhi ila ma'rifatil minnah biha wal ilmu bitafsir fi haqqiha. Jadi yang pertama, kesadaran itu orang senantiasa hatinya melirik, memperhatikan pada anugerah kenikmatan yang datang dari Allah. Artinya orang yang sadar, yang memiliki kualitas yaqظah di sini, dia senantiasa setiap saat mampu menyaksikan anugerahnya Allah. Yang hadir dalam kehidupannya, yang hadir di hadapannya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal wuquf ala haddiha, dan di situ berhenti melakukan, memperhatikan, menegakkan pada batasan-batasan nikmat. Apa yang harus dilakukan? Nah, misal memperhatikan ada perintah Allah, memperhatikan ada larangan Allah, di situ ada batasan-batasan. Nah, orang yang sadar, orang yang memiliki kesadaran, dia senantiasa akan menegakkan
apa yang jadi perintah-perintah Allah, dan batasan-batasannya akan diperhatikan dengan sepenuh hati. Itulah dzul qalbi. Wa tafarrugh ila ma'rifatil minnah. Terus dihabiskan secara keseluruhan untuk mengetahui, mengenali anugerah yang ada dalam nikmat tersebut. Dan wal ilmi bit taksir fi haqqiha. Dan mengetahui betapa banyaknya kekurangan dalam dirinya, banyaknya ketidaksempurnaan pada dirinya ketika menghadapi kenikmatan yang datang dari Allah. Artinya, ketika nikmat Allah itu hadir dibandingkan dengan keadaan dirinya, betapa agung, betapa tinggi, betapa mulia itu anugerah dari Allah ketika dibandingkan dengan dirinya itu sendiri. Karena apa? Orang ini sadar apa yang datang dari Allah, anugerah dari Allah adalah merupakan manifestasi penjelmaan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang melimpah pada dirinya. Sehingga ketika dibandingkan pada dirinya, ternyata dirinya masih sangat jauh, masih sangat kurang. Oleh karena itu, orang yang yaqdhah akan mampu menghadirkan, membawa dirinya untuk senantiasa menyaksikan kesempurnaan Allah dari nikmat sekecil apapun. Itu kesadaran. Yang kedua, wathani mutala'atul jinayah. Memperhatikan cacat-cacat yang ada pada dirinya. Ya, jadi yang pertama memperhatikan anugerah Allah, yang kedua memperhatikan kekurangan-kekurangan, kecacatan, kelemahan yang ada pada dirinya. Itu orang yang sadar. Artinya sadar kalau dirinya itu adalah lemah, kalau dirinya itu tidak punya apa-apa, bahwa dirinya itu dhaif. Maksudnya apa? Ayat an-nadru ila ma salafa minhum minal isaa'ah. Wal wuquf ay wuquful jani yakni ma'rifatahu annahu insarafa 'alal halak wa huwa al-mu'akhadha biha. Jadi kalau sudah menyadari bahwa dirinya kurang, dirinya selalu tempatnya kesalahan, dirinya selalu tetap kegelapan, sehingga kita menyaksikan dalam kehadiran anugerah Allah, disitulah dia sadar kalau dirinya itu sangat rendah, sehingga dia memiliki kesadaran, dia mengenali kalau dirinya nanti akan berujung pada kerusakan, pada kehancuran yang akan mampu menyaksikan akan terhadap kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Wal wuquf 'alal khatri fiha wa tashmir li tadarukiha wa takhalusi min ribqiha wa talabin najati bi tamhisiha. Jadi masih yang kedua, dengan kesadaran selalu memperhatikan kekurangan yang ada pada dirinya, cacat yang ada pada dirinya, sehingga akan mendatangkan, mengajak dia untuk selalu melakukan, tertegak pada dirinya rasa kekhawatiran, memunculkan semangat untuk apa? Memperbaiki, dan terus untuk membersihkan dan memurnikan, dan terus untuk mencari keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, al-intibah li ma'rifati ziyadah wan nuqsani fil ayam. Tersadarkan. Yang ketiga, yaitu harus sadar, teringatkan untuk mengenali betapa banyaknya pemberian-pemberian, tambahan-tambahan yang Allah limpahkan, dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya dalam setiap hari, dalam setiap saat. Nah, itu yang harus dilakukan dalam rangka kita membangun kesadaran yaqdhah. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat kita dalam menyempurnakan kontemplasi kita, perenungan kita, dalam membawa diri kita untuk melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.